Ustadz Tabe. Oh iya, suara aku Ustadz. nih. Allah, sorry, sorry. Oke, kita ulang. Termik Ustaz. Ulang. Wah, sampai mana bisa aku jelaskan ini ya, Allah? Oke, al-haq itu kebenaran absolut, kesimpulannya, dan as-shawab itu adalah kebenaran nisbi atau relatif. Makanya kita ini berbicara tentang mazahibut tafsir wa manahijuhu. Kita banyak berbicara dengan tafsir, interpretasi, dan pemahaman-pemahaman. Makanya kita banyak berbicara tentang rana as-shawab, ya, rana as-shawab. Oke. Maka kalau nanti muncul banyak pendapat-pendapat yang ada, jangan heran, ya, jangan heran. Ih, kenapa begini begini? Kenapa tidak satu pendapat? Ya kan? Allah kan sudah mengunci walau sya'a. Oh ya, kalau Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah. Apa artinya lau? Nah, lau itu bisa beda dengan idza. Idza itu artinya syartiyah apabila tapi pasti terjadi. Kalau lau pasti tidak terjadi. Ya, nah, begitu, begitu siapa dari sini? Begitu Mirwan, begitu. Coba itu. Ida pasti terjadi, lau pasti tidak terjadi. Begitu Mirwan, yang pelajari. Atau salah ya? Nah, mana Mirwan ini? Tidak ada. Nah, tidak ada Mirwan. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya? Oke ya. Oke, jadi kemudian kita bicara sedikit dulu tentang mazahib. Mazahib. Oke, kalau ada yang berpendapat bahwa mazahib tafsir adalah aliran, nah itu satu pendapat, ya. Tetapi kalau kita di Usuluddin kemarin, sebagaimana juga perbedaan RPS yang dibuat, ya, kita kemarin informasikan ini dua mata kuliah yang berbeda, kemudian disatukan. Nah, kalau mazahib itu berbicara tentang, ingat, mazhab kita jangan dulu lihat alirannya, kita lihat zahabah, artinya pendapat-pendapat. Nah, namanya pendapat beda dengan manhaj. Manhaj metode. Apa bedanya? Zahaba itu namanya pendapat secara verbal. Ya, verbal berarti ucapan. Bil lisan. Metode dikatakan ini memiliki metode. Kalau tes sistematik dan terstruktur dan tertulis, makanya ada namanya tadwin. Ada namanya kitab. Pembukuan, publikasi, percetakan, penjelidan, dan seterusnya. Jadi, kalau ada yang mengatakan mazahib tafsir adalah corak tafsir, nah, kalau begitu pertanyaannya apa bedanya dengan alwanut tafsir? Tapi menurut sebahagian yang lain tidak. Mazahib tafsir kita fokuskan kepada pendapat-pendapat atau hal-hal yang berkembang berkaitan dengan tafsir pada periode qoblat tadwin. Sebelum tadwin, yaitu apa? Sahabat, mulai dari Nabi Muhammad, sahabat, ya kan? Tabi'in. Oke, oke, oke. Kemudian, ba'da tanwin, kita sudah pembukuan, itulah dikatakan manahij. Manahij yaitu metodologi. Metodologi yang tertulis. Oke, metodologi yang tertulis. Makanya berbicara tentang eh, cara penafsiran yang lisan atau verbal dengan cara penafsiran ulama ketika pada masa tertulis atau dalam bentuk kitab itu tentu beda. Itu tentu beda. Nah, saya jelaskan. Misalkan kita lihat ke aspek mana metode yang pertama muncul. Apakah tahlili, ijmali, dan seterusnya. Jawabannya adalah kalau berbicara tentang mazahibut tafsir atau qabla tadwin, ya, maka metode ijmali yang pertama muncul. Tapi ketika masa pembukuan atau manhaj sudah ada kita tafsir atau beri Ibnu Katsir, Qurtubi sampai sekarang, ya, maka yang pertama muncul adalah memungkinkan tahlil, ya, memungkinkan tahlil. Nah, makanya nanti coba lihat nanti silabusnya sudah Darmawan sudah bagi-bagi makalah ya, sudah ya. Makanya di awal-awal makalah itu
Ada makalah tentang, coba lihat, ada makalah tentang periode masa Nabi, ya kan? Oke, coba lihat. Seperti nanti Sri akan membicarakan tafsir pada masa Nabi, ya kan? Agus berbicara tentang pada masa sahabat, masa tabi'in. Oke, ada metode penafsirannya ini mereka ada. Tetapi kalau nanti dikaji, tafsir dikaji ketika pada masa misalkan tadi Ibnu Katsir, ya kan? Apakah sama metodenya atau beda? Jawabannya ada samanya, ada bedanya. Ya, ada samanya, ada bedanya. Nah, di situ nanti Anda harus jelaskan bagaimana itu metode lisan dan metode tertulis. Nah, sekarang saya lihat kembali lagi tentang metode lisan, tafsir lisan. Makanya sekarang saya lihat banyak media sosial, apakah di TikTok, di YouTube, dan seterusnya. Ya kan? Nah, makanya ulama ada yang membagi. Kalau melihat kajian-kajian tafsir secara verbal, lihat itu bagaimana nuansa mazahib tafsir ketika pada masa Nabi, sahabat, dan seterusnya. Itu adalah tafsir secara lisan. Kalau mau belajar bagaimana menulis kitab dengan sistematika dan runtutan dan metode khusus, maka kita belajar kepada Ibnu Katsir, At-Tabari, dan seterusnya yang sudah melahirkan dan sudah dirubah dari manuskrip menjadi kitab, menjadi sebuah kitab tafsir. Nah, makanya melahirkan metodenya juga tersendiri, ya, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi, mulai saat ini saya harus jelaskan bahwa mazahib dan tafsir itu, mazahib dengan manahij itu, ada yang mengatakan mazahib itu aliran, tetapi ada juga pendapat bahwa mazahib itu adalah sebenarnya metodologi juga, metodologi tafsir juga, tetapi itu gilisan. Ya, kalau manahij khusus metode tafsir yang secara tertulis. Ya, adapun bagaimana nanti perbedaan pendapatnya, nanti ruang lingkupnya kita akan jelaskan. Kemudian sebelum saya persilakan kepada moderator dan pemakalah, sebentar ini kita akan mempelajari tentang tiga hal. Metode, pendekatan, atau corak. Dan corak ya. Kalau mau juga tambah sebentar sumber tafsir, boleh. Ya. Cuma nanti harus Anda lihat dan simak baik-baik. Ya. Saya kasih clue ini baik-baik. Saya kasih clue baik-baik ini bahwa nanti ke depannya yang kita akan fokuskan, coba lihat dari makalah teman Anda. Tunggu dulu. Sudah adakah dibagi anunya Harmain? Wormo. Di mana disimpan Wormo Harmain? Hmm, di sudah di kasih. grup set tapi Oh, di grup itu gue cari dan ah, dijawab atau tidak oh atau Afan bilang mana? set Oh ini yang aku buat. Afan. Oh itu bilang mana ya? Oh iya. Oh itu perasaan sudah aku baca kemarin. Kenapa hilang? Oh iya ya ada ya. Hmm. Oke, maka saya berikan kisi-kisi yang harus Anda perhatikan untuk jelaskan ya dan Anda harus simak apa yang menjadi kesimpulan Anda. Yang pertama adalah Anda harus bedakan definisi terlebih dahulu. Kapan sesuatu dikatakan metode tafsir dan kapan sesuatu dikatakan pendekatan tafsir dan kapan sesuatu dikatakan corak tafsir. Ya, Anda harus bedakan. Sebuah metode dikatakan tafsir begini loh. Sebuah pendekatan begini. Itu dulu. Ya, oke. Nah, kalau sudah bisa Anda jawab definisi atau yang membedakan antara ketiga ini, Anda nanti gampang menjawab rumusan masalah Anda yang ketiga tentang klasifikasi. Apa itu yang dimaksud klasifikasinya? Yaitu yang mana termasuk metode, oke? Yang mana termasuk eh, eh, pendekatan, oke? Dan yang mana termasuk corak. Kenapa? Sampai saat ini ulama beda pendapat tentang
yang mana itu metode tafsir, yang mana itu pendekatan tafsir, dan ulama beda pendapat apa semua unsur-unsurnya itu. Ya, seperti kalau tidak salah Harmain itu menganggap metode tafsir itu adalah ijmali. Ya, harus Anda jelaskan kenapa ijmali itu termasuk metode tafsir. Ada ulama yang mengatakan ijmali itu bukan metode tafsir, tapi pendekatan. Ada ulama yang mengatakan itu, tapi apa pendapatnya dan bagaimana cara membantahnya? Ah, begitu. Ya, jadi Anda harus tahu begitu. Jadi termasuk ini Harmain harus menjelaskan kenapa ijmali duluan daripada tahlili dan kenapa ada tahlili duluan daripada ijmali. Kenapa ada ulama menempatkan tahlili dahulu daripada ijmali? Ada juga ulama mengatakan ijmali dulu baru tahlili. Jawabannya itu tadi sudah saya jelaskan di awal-awal, ya. Di awal. Kalau Anda menyimak pasti bisa jawab. Ya, semoga Harmain nanti bisa menjelaskan yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian pendekatan tafsir. Anda mengatakan pendekatan tafsir itu tekstual, kontekstual, pendekatan bahasa dan seterusnya. Iya kan? Oke. Kalau begitu, di mana posisi bil ma'sul bil ra'yi? Termasuk apa dia? Termasuk apa dia? Karena Anda katakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan seterusnya itu adalah pendekatan tafsir. Ada juga ulama mengatakan yang pendekatan itu ya itu bil ma'sul bil ra'yi. Tetapi yang ditulis Harmain, bil ma'sul bil ra'yi itu posisinya di mana? Kalau bukan pendekatan, kalau begitu bil ma'sul bil ra'yi masuk di mana dia? Ya kan? Kalau ada yang memasukkan pendekatan, kenapa? Nah, itu. Jadi bedakan ini saya mulai dari sekarang saya minta diskusinya jangan kasih sama lagi diskusi-diskusi S1 atau diskusi-diskusi bebas. Ya kan? Sekedar formalitas. Kita banyak diskusi tentang analisis, ya. Kalau diskusinya sama berarti buat apa kita masuk di pasca? SPP-nya lebih tinggi daripada S1. Ya kan? Apa yang Anda dapatkan kalau tidak menganalisis, ya? Sekarang belajarlah berijtihad sedikit demi sedikit, ya. Oke, dan seterusnya. Begitu gambaran ya. Oke, silakan Harmain. Saya persilakan Anda menunjuk salah seorang untuk menjadi moderator. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Siapa yang nyaman bersama Anda? Kepada akhi Set Dermawan Paketi. Tafadhal. Pak Titi. Oke, silakan. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini susunan acaranya ya. Oke, sekarang saya menyimak dan mengamati diskusi dan Anda. Silakan, Bismillah. Tafadhal, mulai. Ya, eh, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada sore ini kita mengadakan perkuliahan yang dimajukan jadwalnya. Seharusnya ya pada Isya. Mungkin ada kesibukannya Ustadz, ya jadi dimajukan jadwalnya. Alhamdulillah teman-teman juga hadir semua. Ya, baiklah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait eh, metode, pendekatan, dan corak tafsir sebagai unsur mazhab tafsir wa manahiju yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Ustadz Harmain. Nah, saya selaku host di sini saya mempersilahkan saudara kita untuk eh, membawakan materi tersebut. Saya persilakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz sekaligus moderator yang telah memberikan kesempatannya. Langsung saja kita lihat beberapa pembahasan pada perkuliahan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Makalah tentang metode pendekatan dan corak tafsir sebagai unsur madzhab at-tafsir wa manahiju. Kita langsung ke latar belakang. Mungkin kita nggak akan baca semua, tapi spill tema-tema pentingnya saja. Tadi dikasih waktu sekitar 15 menit oleh Ustadz.
Tep. Langsung ke bab satu, pendahuluan. Latar belakang, kebenaran Al-Quran bersifat mutlak karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah kebenaran mutlak itu masuk dalam atau berpindah kepada manusia, pemikiran manusia, kebenaran mulai berubah menjadi relatif. Bukankah mustahil terjadi bahwa sesuatu yang relatif itu akan mampu menangkap 100% dari kebenaran yang mutlak? Karena itu, meskipun teks Al-Quran dibakukan dan dibukukan itu tunggal, pada kenyataannya hasil dari pemahaman dan penafsiran terhadap teks itu akan mengalami keragaman. Bahkan kadang terjadi kontroversi antara satu dan yang lainnya. Keragaman pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya yang oleh ulama berikutnya diklasifikasikan menjadi aliran tertentu yang disebut dengan madzhabut tafsir. Ya, lanjut sendiri, kita langsung ke pembahasannya. Bab kedua. Definisi metode tafsir, pendekatan, dan eh, coraknya. Yang pertama, metode metode tafsir. Dalam KBBI, metode merupakan cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode juga merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan untuk kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode merupakan asal kata dari bahasa Yunani methodos yang memiliki arti cara atau jalan. Adapun tafsir secara etimologi, penjelasan dan penguraian. Secara terminologi, tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia. Sementara tujuan penafsiran adalah untuk mengklasifikasikan maksud sebuah teks. Dalam hal ini, tafsir menjadi teks Al-Quran sebagai objek awal dengan memberikan perhatian penuh pada teks tersebut agar dapat dijelaskan. Dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yaitu suatu cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode tafsir Al-Quran berisi seperangkat kaedah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seulangin, metode tafsir Al-Quran itu sebuah kaedah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Baik, kita lanjut ke pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir dalam kamus KBBI, kata pendekatan adalah sebuah proses atau apa namanya? Sebuah proses atau cara. Pendekatan merupakan titik awal dari proses tafsir sebab dengan adanya pendekatan tafsir yang sama bisa saja muncul corak yang berbeda-beda. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah cara pandang yang terdapat dalam suatu ilmu yang selanjutnya akan digunakan atau diterapkan dalam memahaminya. Sini ada banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan corak, termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah, Imam As-Suyuti, Muhammad Abdul dan lain sebagainya. Coba kita lihat Imam Syekh Quraish Shihab mendefinisikan pendekatan tafsir sebagai usaha untuk menggali dan memahami makna Al-Quran dengan memperhatikan aspek bahasa, konteks, cara, serta relevansi ayat dengan kondisi dan eh, tantangan modern. Ia menekankan bahwa tafsir bisa dilakukan secara tahlili maupun tematik. Itu makna daripada pendekatan. Sekarang kita bahas tentang corak tafsir. Kata corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemah kata al-laun, warna. Kalau secara bahasanya, bahasa Arab yang berarti warna dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata corak yaitu bunga atau gambar.
yang ada pada kain. Dalam lisanul Arab, corak merupakan warna memiliki kesamaan dengan jenis dan jika dikaitkan dengan seseorang seperti Fulan al-Mutalawin. Hal ini menunjukkan bahwa Fulan memiliki karakter yang bersifat berubah-ubah. Adapun corak tafsir dari sisi pembahasan sangat ditekankan, tafsir dipahami sebagai bentuk usaha untuk menjelaskan makna-makna yang tersembunyi dalam kata-kata Al-Quran melalui analisis struktur bahasa dan makna dari akar kata bahasa Arab. Kata corak nanti banyak juga pendapatnya di sini. Imam Az-Zarkasi, Imam Suyuti, Muhammad Abduh, Al-Farmawi. Coba kita lihat Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mendefinisikan corak tafsir sebagai usaha menafsirkan yang berusaha menjelaskan makna ayat berdasarkan konteksnya dengan mempertimbangkan ilmu bahasa, fikih, sejarah, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Corak atau warna atau cara dia menafsirkan Al-Quran. Bisa juga kita bilang eh, ciri khasnya dalam menafsirkan Quran seperti apa. Nanti kita akan jelaskan pembagian-pembagiannya mungkin dengan sebut pembagiannya akan lebih jelas. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa corak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, tafsir as-sufi. Jadi corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran. Ciri khasnya dalam menafsirkan. Tafsir merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir ketika ia menjelaskan pengertian ujian-ujian Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang sekalipun menggambarkan minat horizon pengetahuan sang mufasir. Salah sejarahnya, nah itu tadi definisi dari metode pendekatan dan corak tafsir. Kita langsung ke sejarah munculnya metode tafsir, pendekatan dan coraknya. Itu mungkin Ya, bisa kita skip saja, skip langsung. nah, mungkin bisa dibaca sendiri. Tab. Ya, klasifikasi metode pendekatan dan corak tafsir. Secara umum, eh, klasifikasi metode tafsir itu ada empat, yaitu tafsir ijmali, tafsir tahlili, maudhu'i, dan muqaran. Tadi sempat dijelaskan oleh Ustadz bahwa yang pertama kali muncul itu sebenarnya ijmali, kalau kita lihat secara umum. Cuman kalau dibagi, maka tahlili juga bisa menempati urutan pertama kalau kita melihat dari segi qabla tadwin dan ba'da tadwin. Kita akan bahas apa itu ijmali sampai muqaran. Metode ijmali yang itu merupakan pembagian dari metode Jangan tafsir. dijelaskan secara khusus pemakalah karena ada materinya ini. Coba ada yang bahas di tahlili, ada yang bahas di jemali, ada pemakalannya itu. Oke, Oh, penting-penting saja berarti nanti. Nah, nah, maksud. Metode ijmali eh, merupakan metode pertama yang muncul digunakan sejak zaman apa Nabi. Artinya karena kata ijmal itu kan secara global, menjelaskan Al-Quran secara global, tidak secara terperinci. Itu ijmali, singkatnya seperti itu. Ya, itu. Kalau metode tahlili, halala yuhallilu, itu menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran secara terperinci. Kita bisa lihat perbedaannya antara di kitab tafsir Jalalain dengan kitab Qurtubi atau kitab At-Tabari. Jelas banget perbedaannya antara dijelaskan secara ijmal dan dijelaskan secara tahlili, secara terperinci. Singkatnya ada yang dijelaskan secara ijmal, ada yang dijelaskan secara detail banget. Dan yang secara detail disebut dengan tafsir metode tahlili. Kalau yang singkat secara global disebut dengan metode ijmali. Baik. Berikutnya metode maudhu'i. Metode maudhu'i cara menafsirkan Al-Quran dikelompokkan sesuai dengan temanya.
Karena di antara makna maudhu itu kan artinya tema atau sesuai dengan temanya masing-masing. Kayak gitu misalnya tema tentang ilmu, tema tentang pendidikan dan lain sebagainya. Metode mukoron. Mukoron itu perbandingan. Berarti membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau ayat dengan hadis atau ayat dengan perkataan sahabat yang memiliki kemiripan. Itu ciri khas penafsiran dengan metode mukoron. Bisa dicek ke Al-Imran 126 dengan Al-Anfal ayat 10. Itu wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum, mirip banget ayatnya. Cuman nah itu nanti yang dibedakan. Itu yang dibedakan sehingga disebut dengan mukoron. Ada kesamaan yang pengen dianalisis di dua ayat atau ayat dengan hadis dan lain sebagainya yang tadi dijelaskan. Metode perbandingan antara dua ayat memiliki kemiripan. Itu singkatnya. Baik, berikutnya klasifikasi pendekatan tafsir. Klasifikasi pendekatan tafsir itu ada 5 pendekatan tafsir secara tekstual, kontekstual, bahasa, historis, dan sosiohistoris. Pendekatan secara tekstual eh, dalam menafsirkan Al-Quran, pendekatan ini lebih menekankan pada teks dalam dirinya. Misalnya menegaskan bahwa kontekstualitas memahami Al-Quran merupakan suatu upaya menafsirkan dalam memahami ayat Al-Quran bukan melalui teks, tetapi dilihat dari konteks itu yang konteksnya. Secara teks nanti ada bedanya dengan secara bahasa ya. Pen- pendekatan secara kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran berfokus pada bagaimana membaca atau menafsirkan Al-Quran atau teks dengan konteks mereka sendiri. Pendekatan ini mengakui bahwa pengalaman budaya dan latar belakang sosio penafsiran dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Dengan pendekatan kontekstual, penafsiran Al-Quran dapat menjadi proses yang dinamis dan relevan, memungkinkan ajaran-ajarannya untuk hidup dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Pendekatan secara bahasa menafsirkan Al-Quran sangat penting karena bahasa Arab kayak gitu artinya pendekatannya secara bahasa berarti mengkaji Al-Quran eh, secara kaedah-kaedah bahasa Arabnya secara bahasa. Kemudian pendekatan historis. Maksud dari pendekatan ini adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks sejarah turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul adalah kunci penting dalam memahami pengertian ayat-ayat Al-Quran. Para sahabat yang langsung menerima wahyu dan mengalami konteks historis di sekitarnya memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Pendekatan sosiohistoris dalam studi Al-Quran sangat eh, krusial karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks di mana ayat-ayat diturunkan. Setiap ayat tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sosiopolitik, budaya, dan pada masa itu, dengan memahami konteks sosiohistoris, kita dapat menginterpretasikan makna ayat dengan lebih tepat. Oke, kita langsung ke klasifikasi corak tafsir. Klasifikasi corak tafsir itu ada 7 dari tafsir fikhi, falsafi, ilmi, tarbawi, terus adabi, akhlaki, dan sufi. Klasifikasi corak tafsir, eh, tafsir fikih atau corak hukum. Tafsir fikih lebih populer dengan disebut dengan tafsir ayat ahkam. Tafsir ahkam lebih dikenal eh, lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Bisa dilihat kitabnya As-Sabuni, Imam As-Sabuni, Rawaiul Bayan. Yang kedua, tafsir falsafi. Tafsir falsafi ialah penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat dan bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan teori-teori filsafat. Kitabnya contohnya ada di sini, nanti tinggal dilihat. Tafsir al-ilmi, corak ilmiah tafsir ilmi merupakan penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan istilah-istilah ilmiah dalam rangka mengungkapkan isi Al-Quran itu secara ilmiah. Tafsir tarbawi atau corak pendidikan. Tafsir tarbawi
merupakan penafsiran tentang pendidikan. Tafsir yang menekankan pada tema-tema dan untuk keperluan tarbiyah atau pendidikan hingga menjadi fokus pada pembahasan tafsir bercorak seperti ini ialah sistem pendidikan yang ada dalam Al-Quran. Di antara kitab yang memuat hal tersebut adalah Namadhij At-Tarbawiyah fi min Ulumil Quran min Al-Quranil Karim. Tafsir akhlaki atau corak akhlak. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang lebih berorientasi pada ayat-ayat yang tentang akhlak dan menggunakan pendekatan ilmu akhlak. Penafsiran ini banyak ditemui di berbagai kitab tafsir bil ma'thur dan kitab tafsir at-tahlili. Tafsir as-sufi yakni kecenderungan penafsiran berdasarkan hasil olahan batin. Bisa juga kita bilang dengan tafsir syari. Seperti contohnya Sayyidina Ali ketika pengen menafsirkan basmalah aja gitu kan sempat ada di kitabnya. Duh, apa? Ya. Tafsir As-Sufi menafsirkan Al-Quran secara ilahiyah batinnya kayak bisa kita bilang karena bersihnya hati sehingga menimbulkan makna-makna baru kayak gitu. Seperti perkataan Sayyidina Ali, saya bisa menafsirkan Al-Quran bahkan tidak bisa dimuat oleh 72 onta atau 70 onta kayak gitu. Bismillah saja. Itu kan bentuknya tafsir al-Isyari atau tafsir as-Sufi. Perbedaan antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi ini sudah jelas. Sumber utama tafsir bil ma'thur ya sama kelebihannya semua sudah dibahas. Ya, kita bahas sedikit tentang habis waktunya gitu, Pak. Oke, silakan perbanyak diskusi. Oke, Nah, Fadal. mungkin sampai sini. Afwan. Ya, mungkin saya bisa ambil alih lagi kembali. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saudara kita Harmain. Eh, Jika teman-teman memiliki pertanyaan atas dari makalah dari saudara Harmain ini, mohon dipertanyakan yang belum dimengerti. Eh, apa saja yang bisa dipertanyakan, boleh dipertanyakan. Semoga saudara kita bisa atau mampu menjawab pertanyaan kita ini. Kita diskusi santai saja, ringan, dan menganalisis itu yang penting. Ya, saya silakan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Tafadhol. Tapi Ustaz Dermawan, bisa? Oke, oke. Baiklah. Eh, Mohon maaf sebelumnya kamera saya tidak aktif karena kan saya tidak memakai laptop dan handphone saya kameranya juga rusak. Baiklah langsung saja. Tapi Ustaz Harmain, kan tadi dalam makalah tadi halaman 9 itu yang kita jelaskan bahwa Quraisy siapkan dalam buku Tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa corak tafsir dapat dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya itu tafsir bil maksur, tafsir bil ar-ra'yi, dan tafsir sufi. Simpel saja sebenarnya yang saya tanyakan dari kata corak tadi yang Ustaz Harmain katakan. Sebenarnya yang dimaksud itu corak atau bentuk. Kan kita ketahui bahwa kan kalau corak itu warna atau bisa jadi seperti sesuatu hal yang penafsirannya kecenderungan misalnya sufi, falsafi dan lain sebagainya. Ya, di sini yang dimaksud sebenarnya itu bil ma'sur, ar-ra'yi dan tafsir sufi itu corak atau bentuk. Mungkin itu saja. Karena saya juga masih kurang paham masalah itu corak atau bentuk di situ yang dimaksud. Itu saja mungkin. Itu kan. Ya, pertanyaan pertama sudah dicatat mungkin. Dan jika ada pertanyaan kedua kepada teman-teman, saya persilahkan. Tapi izin Pak Moderator, Oke, oke. Saya persilahkan untuk Wahyu Akbar, saudara kita. eh, Bismillah, saya ingin bertanya kepada pemateri. Ini kan tentang metode pendekatan dan cara tafsir. Kita diskusi sedikit saja, mungkin ada sedikit terlintas dalam kepalaku.
apakah ada syarat khusus sebuah pendekatan itu bisa untuk dilakukan penafsiran? Misalnya apakah ada syarat khusus sebuah bidang ilmu untuk dijadikan sebuah pendekatan penafsiran Quran? Misalnya kan kemarin kan kalau kita berbicara seperti hermeneutika, pendekatan hermeneutika Al-Quran, itu kan masih ada yang menolaknya ya beberapa tokoh. Alasannya ya karena kebarat-baratan dan lain-lain. Eh, Bagaimana menurut dengan pemateri? Apakah seperti itu? Apakah atau ada syarat khusus dalam pendekatan penafsiran Quran? Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua sudah diajukan juga. Dan jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, oke. Moderator. Oke, kepada saudari kita, Sri Wahyuni, silakan. Ya, jelas di suaranya. Iya, Iya, jelas. ya, syukur atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait dengan eh, mungkin bisa dilihat di halaman 11 di sini. Quraish Shihab mengatakan bahwa mungkin ini berkaitan dengan pertanyaannya Ustadz Irham sebelumnya dengan Ustadz ini siapa Ustadz Pian tentang pendapat Quraish Shihab mengenai corak tafsir. Nah, di halaman 11 itu Quraish Shihab mengatakan bahwa corak tafsir dibedakan menjadi tiga bentuk, dibedakan menjadi tiga jenis, seperti bil ma'sur, bil ra'i, dan tafsir sufi. Nah, sedangkan Ustadz Haramain memberikan penjelasan di halaman 36. Di halaman 36 itu bagian eh, perbedaan ini perbedaan antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i gitu. Nah, pertanyaan saya eh, apakah secara khusus tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i itu tidak masuk ke dalam kategori yang dijelaskan tadi mulai dari metode, pendekatan, dan corak. Nah, ini kan bertolak belakang dengan pendapat Quraish Shihab tentang jenis dari corak tafsir itu sendiri yang tadi katakan. Sedangkan di bagian materi di bawah itu dibuatkan secara khusus mengenai perbedaan antara tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i. Apakah memang paten atau mutlak bahwa ini tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i dia tidak masuk ke dalam kategori yang tiga tadi disebutkan, metode, pendekatan maupun corak, atau bagaimana Ustaz Harmain? Kemudian izin bisa satu pertanyaan lagi. Izin satu lagi. Boleh, 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 boleh. Mungkin yang terakhir, pertanyaan saya, sejujurnya saya belum terlalu paham mengenai tiga ini, mulai dari metode, pendekatan, dan corak. Pertanyaan saya mungkin bisa Ustaz Harmain memberikan satu contoh penafsiran terhadap entah satu ayat atau beberapa ayat, kemudian berikan salah satu contoh untuk pendekatan metode atau metode apa yang digunakan, entah mungkin satu sampel ayat, kemudian kita jelaskan dia pakai metode apa, kemudian pendekatan apa, serta dia pakai corak apa dalam menafsirkan ayat tersebut. Gimana Sutarman? Jelas Nah, pertanyaan? jelas-jelas. Syukur. Ya, itulah tadi dua pertanyaan dari saudari kita, Sri Wahyuni. Jadi total pertanyaan semua ada empat. Mungkin eh, saudara kita pemateri, Ustadz Haramain bisa menjawabnya satu persatu. Bisa juga secara acak, tidak Eh, usah teratur. tapi apakah? Seperti Tapi katanya mau selawatan dulu kata Ustaz sebelum dijawab. Atau langsung Mi? Ya, salawat dulu. Tunjuk dermawan. Siapa yang baca salawat? Sambil bernapas hmm, dulu pemain. Pusing. Iya. iya, iya, iya. Boleh, 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 boleh. Siapa ya? Ustadz Mirwan, mungkin. Oke, boleh.
Hadir. Salawat apa ini Ustaz? Oh, ada request. Wah, ada yang mau request. Oke. Hai Wah, Dedi, Salawat request Badar. tuh. Salawat Badar Waduh, mau waduh. kapan? Waduh, ada bukan. request. Saya tidak memilih. Harus saya pilih. Coba. Gimana, Stri? Ranya, ada yang request katanya. Nah, silakan. Mau request. Berarti banyak salawat nak kuasai ini. Memang itu, Syaziliyah Tidak itu juga banyak. nih. Harus banyak. Nah, Anu Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zali. Amin. Oke, siap. Allahumma Tasgil salli qulub. ala. Yang itu Ustaz. silakan Ustaz Mirwan. Salawat Tafadhal. tasjil. Tasgil. Aku hafal kita salat asgil. Ini hafal mau pendek. Kayak mungkin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam biadadin kulli ma'lumin lak. Kayaknya seperti itu judul Ustaz. Tidak ada syairnya, nadanya. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rob, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Ya, Ya Rob, oke, salli ala Nabi demikian Muhammad. salawat Nabiya, salawat Kamila, salawat Tazia, dan masih banyak nama-nama lain ya dari salawat tersebut. Kalau di Mesir memang begitu nagom-nagomnya ya, lagu-lagunya begitu. Kalau di Mesir itu Ustaz, random anu nadanya. Tidak Tadi ada nada patennya. itu tadi disampaikan salah satu nadanya itu, Tidak juga, Ustaz. buatan itu. Susah diikuti Oh, nada-nadanya, Ustaz. langsung Susah baca diikuti emang. dia nada-nadanya karena banyak, beda-beda. Ini deh, oh, iya. Saya biasa no, Iya, setiap dua fik masjid saja saya tahu. Oh iya iya. setiap majelis biasa beda juga nadanya, Iya ya. Ustaz. Jadi kayak susah dihafal. Oke. Kalau Swazilia khusus tas Basian ada. Sazilia, Sazilia Ustaz tidak bernada, lebih ke membaca saja. Oh, gitu. Diusahakan tajwid-tajwidnya benar kalau Syazilia yang biasa sama Ustadz Bahtiar. Oke, cukup. Makasih. Kita kembalikan kepada moderator, Intan. Ya, itulah tadi pengantar salawat yang dibawakan oleh saudara kita, Ustaz Mirwan. Dan kita kembali lagi, eh, kita masuk sesi menjawab pertanyaan dari Ustadz Harmain. Saya persilakan, tafadhal. Baik, syukran kepada moderator. Ya, kita akan coba mendiskusikan pertanyaan pertama yang tentunya bentuknya ini masih sawab, bukan hak gitu, seperti yang dikata Ustaz tadi. Dari Saudara Gusfian, apakah corak itu bisa dikatakan bentuk atau apakah tafsir sufi itu corak atau bentuk gitu? Terus, mengenai corak,
tadi sudah kita bahas eh, eh, apa itu corak itu. Ciri khas yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Corak dia, makanya kalau bahasa Arabnya lawan warna, warna lawan atau apa kita bilang ya, ciri khasnya bagaimana cara dia menafsirkan gitu. Nah, apakah bisa dikatakan bentuk? Kita tentunya nggak akan bisa mengatakan sama atau tidak, kecuali kita samakan dulu persepsinya bentuk itu seperti apa. Saat Agospian, tapi menurut saya Agospian, apa yang dimaksud dengan bentuk menurut kita? Tapi Eh, tapi Ustaz, kalau saya pribadi sih kan istilahnya yang pernah saya dengar juga kan waktu kuliah, kalau katanya itu kalau corak dan bentuk itu beda. Kalau corak yang pernah saya dengar itu seperti tadi kecenderungan atau suatu hal yang memang orang itu geluti, misalnya iya. filsafat, apa istilahnya filsafat, sains dan lain sebagainya. Dan ini saya tanyakan yang tadi Ustaz jelaskan bahwa Quraisyab mengatakan itu ada tiga corak. Yang dimaksud sebenarnya corak di sini itu yang mana? Apa corak yang tadi bil maksur, bil ra'i itu dengan al apa eh, isyari, atau corak itu yang seperti tafsir ilmi, tafsir fikih dan sebagainya itu. Hmm. Sebenarnya yang lebih pasnya itu yang mana? Dan Baik, apakah ini yang pernah juga saya dengar itu bentuk, dan yang masih saya pikir itu sebenarnya yang dimaksud bentuk itu yang mana juga? Itu Ustaz. baik. Nah, eh, corak adalah ciri khas yang digunakan mufasir dalam menafsirkannya. Baik itu dia lebih mengedepankan memahami Quran secara fikihnya kah atau falsafah ilmiah dan lain sebagainya. Nah, menurut Gua Shihab kan corak tafsir tiga bil ma'thur ra'i sama sufi. Kalau kita melihat definisi bil ma'thur, bil ra'i, jadi kalau kita pakai pendapat yang di Bakalah ini, maknanya pembagian corak itu kan tadi ada tujuh, fikih, falsafah ilmi dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan bil ma'thur, kalau kita gabungkan dua-duanya tanpa eh, memandang sebelah pendapatnya Quraisy misalnya, kalau ada seseorang menafsirkan Al-Quran dengan corak falsafi, tentunya kan ada dua kemungkinan. Terkadang dia menggunakan tafsir, menafsirkan Quran yang corak fikih itu bil ma'thur atau bil ra'i. Artinya bisa masuk. Terkadang kalau tafsir sufi, khususnya yang sufi ya, yang sufi, apakah bisa dibilang corak? Nah, dia eh, corak karena misalnya menafsirkan Quran lebih mengedepankan pemahamannya secara batin, secara ilahi. Nah, berarti kalau menurut pemahaman saya dia masuknya ke apa corak, corak sufi kayak gitu. Nah, di sini juga Quraisy kan memasukkan tafsir sufi itu ke apa nama corak. Ada tiga bil ma'thur, bil ra'i, dan tafsir as-sufi dengan pendekatan tasawuf di mana ayat-ayat ditafsirkan secara spiritual kayak gitu. Yang dibingungkan di bagian mananya Ustaz Agus tapi Yang masih saya bingungkan itu tadi, kalau misalnya ada orang yang bertanya atau kan misalnya begini kita menyampaikan corak tafsir, otomatis kalau orang yang terlintas di kepalanya yang mungkin pernah mempelajari tentu akan mengatakan bahwa oh ini corak tafsirnya corak tafsir ilmi, oh yang dimaksud ini fikih, oh yang dimaksud ini berarti terus bil maksudnya itu masuk ke mana itu, corak atau oh gimana iya. penyebutan itu? Terus al-ma'thur bagian ke maksudnya ke mana? Berarti sebuka apa pendapatnya? Menurut Syihab katanya pembagian apa al-ma'thur termasuk daripada corak. Nah, kalau yang tadi pendapat yang saya jelaskan di buku itu tidak termasuk secara secara pembagian di sininya. Cuman dia tidak masuk karena dari segi sebenarnya masuk masuk tafsir bil ma'thur kan kalau yang ditulis di awal itu kan cuma tujuh fikhi sampai sufi itu kan tidak ada bil ma'thurnya.
Tidak ada bil ma'thur, tapi sebenarnya ada. Kenapa? Karena ketika seseorang menggunakan corak tafsir ilmi, tarbawi, dan lain sebagainya, tentunya dia akan menafsirkan antara dua, antara bil ma'thur atau bil ra'yi. Ketika dia menafsirkan dengan corak fikih misalnya. Dia ingin menjelaskan Al-Quran dengan corak fikih. Cuman pemahaman tafsirnya kan secara tidak langsung dia menjelaskan antara bil ma'thur yang datang dari memang dari Rasulullah, sahabat ataupun tabi'in. Kadang juga corak dia pemahaman fikihnya itu secara ro'i. Contoh ya, contohnya ketika beberapa imam menafsirkan Al-Quran secara fikih nih, cara fikihnya menafsirkan imam wamsahu bi ru'usikum. Kata-kata ba di sana itu kan biar nanti berbeda pendapatnya ulama. Ada mengatakan sebagian, semua, seperempat, lil ilsaq dan lain sebagainya. Berarti itu kan bisa masuk bil ma'thur juga. Artinya secara di sini memang tidak masuk, cuma secara pemahamannya secara otomatis masuk. Karena ketika orang menafsirkan dengan corak fikih dan lain sebagainya, dia pasti menggunakan antara bil ma'thur atau bil ra'yi. Kayak gitu. Cuman secara coraknya dia nggak dimasukkan secara luarnya. Cuma secara pemahamannya harus ke setiap menafsirkan Quran tuh harus antara bil ma'thur atau bil ra'yi kan seperti itu. Itu Agus Afan sependek pemahaman saya. Tapi Ustaz, berarti itu apa bil maksur, bil ra'yi dengan bil isyari itu penyebutannya tetap corak juga Ustaz. Begitu. Ya, apa kalau menurut Persiap bisa kita bilang apa corak. Cuman menurut yang di buku, jadi dua pendapat kita bilang Seth. Yang tidak bisa kita bilang benar secara mutlak. Kalau menurut Persiap dia masukkan ke corak, menurut yang lain tidak dimasukkan secara kelompok corak, tapi secara bentuk penafsiran dia se, secara tidak langsung masuk. Karena ketika dia tidak masuk tapi melibatkan bil maksud sambil bil ra'yi gitu. Nah, apakah bil masuk sambil bil ra'yi masuk atau apa tidak? Bilang, oh dua pendapat kita aja Sihat masuk, menurut yang ini tidak. Namun ketika dia menafsirkan Al-Quran, maka pemahamannya pasti diambil dari yang dua tadi, itu bil maksud atau bil ra'yi gitu. Menurut pendek teman-teman. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman, monggo. Atau Saya mungkin ada yang kurang jelas, saya tahu, monggo ulangin. Sebenarnya saya juga sih masih bingung Ustaz itu sebenarnya yang dari ketiga tadi itu. Dan satu hal lagi mengenai tentang bil isyari. Sebagian ulama kan juga ada yang mengatakan bahwa ada dua cara itu yang tadi bil maksud dan bil isyari apa bil maksud dan bil ra'yi tidak memasukkan bil isyari. Namun dari pendek pengetahuan saya yang mungkin masih kurang yang saya juga berpikir bahwa kalau misal apa bil isyari tidak masuk dalam kategori tersebut namun dimasukkan dalam corak dalam artian corak sufi dan saya melihat kan eh, kalau kita pikir bahwa bil ma'thur kan itu didasarkan pada hadis Nabi, sedangkan diraih kan didasarkan berdasarkan akli. Mm, Namun disyarikan berdasarkan jalan atau eh, seorang yang menentu jalan spiritual. Jadi kalau kita mengatakan bahwa corak sufi, menurut saya kalau corak sufi banyak sih yang orang mungkin bisa menafsirkan secara sofistik tanpa melalui spiritual. Namun dalam artian tanda kutip bahwa mungkin agak diragukan. Eh, jadi kalau kita mengatakan bahwa penafsiran isyari tidak dimasukkan atau tidak digabungkan dalam bil ma'thur dan bil ra'yi. Kalau pandang saya sendiri apa masih lebih bagusnya kalau dimasukkan. Kenapa? Karena saya melihat mungkin tidak semurni bagaimana kalau kita ambil apa keilmuan zaman sekarang kan mengenai tentang tafsir isyari. Mungkin ada kemungkinan di zaman sekarang ada sebagian orang-orang yang mungkin tidak kita ketahui bisa menafsirkan secara batiniah. Namun dalam artian kalau kita melihat secara metode dan lain sebagainya, mungkin tidak masuk. Tapi kalau kita masukkan, kita sandarkan kepada bil maksud dan bil ra'yi, menurut saya itu bisa. Dalam artian, kecuali kita mengatakan orang ini menafsirkan menggunakan corak sofistik dengan pendekatan tasawuf, itu mungkin tidak bisa. Tapi
mungkin agak sulit diterima karena tidak melalui itu tadi jalan spiritual dan sebagainya. Ya, satu lagi Ustaz, yang itu yang masih belum kita paham mengenai tentang itu bil masul birai itu corak atau adakah penyebutan lainnya? Kan kalau kita bilang ijmali, maudhui, tahlili, itu kan dikatakan bahwa apa metode. Sedangkan kalau corak kita, ya ini saya tafsir tafsir bil maksud dan birai itu sebenarnya dikatakan apa? Masih kalau mau dikatakan corak berarti apa ya? Kalau kita katakan corak, orang kan yang di pikirannya yang pasti kalau misalnya corak, oh dia mengatakan bahwa ilmi itu yang tadi Ustaz, saya masih bingung sebenarnya yang dikatakan apa dia nih. Mau bilang dikatakan metode itu kan sudah ada ijmali. Mau dikatakan corak kan yang itu. Jadi ini sebenarnya apa dia ini? Apakah sebuah mau dikatakan pendekatan juga tidak bisa. Jadi itu saja Ustaz. Mungkin saya tahu. Oke, oke, oke. Eh, Mungkin saudara Muhammad Ikhwan bisa menambahkan karena sudah angkat tangan dari tadi ini saya lihat. Ya, saya persilahkan. Tafadhal. Tapi suaranya belum ada. Belum kedengaran Ustaz Ikhwan. Suara Sabar, sabar. Sabar. Tidak ada ke suara. Belum. Masih bermasalah IKT lanjut dulu. Dulu. Oke, kita lanjut saja karena saudara Anu juga apa namanya Agus Pian belum mengerti masalah itu. Apakah eh, apa bil ma'sur itu dan apa bil ra'i itu seperti apa? Apakah ia corak atau apa? Karena mungkin saya boleh tambahkan sedikit, ya, tambahkan sedikit. Tapi kayaknya agak berbeda dari jawaban dari pemateri. Ya, eh, kemarin pas kuliah S1 karena ada dosen saya yang namanya Ustaz Basri, beliau menjelaskan bahwasanya eh, tafsir Birra'i dan tafsir bil Ma'sur itu dia tergolong ke dalam bentuk begitu, ke dalam bentuk. Kayak seolah begini, dia kepalanya dua-duanya ini kepala, namun metodenya ada yang menggunakan tahlili, ada yang menggunakan ijmali. Iya, kedua-duanya itu bisa. Ada yang menggunakan tahlili, ada yang menggunakan ijmali. Dan coraknya itu tadi, kalau bisa berbicara masalah corak, kan ya bisa dilihat dari apakah itu corak fikih karena kan contoh tafsirnya Al-Qurtubi atau Wahab Az-Zuhaili kan itu lebih kepada corak fikih dia karena masalah anu fikih. Ah, itu. Kalau kita lihat bentuk tafsirannya itu kan dia menggunakan anu bil ma'sur juga. Bil ma'sur baru pakai metode tahlili. Mungkin seperti itu. Ah, bisa kita garis bawahi bahwasanya
kedua bil maksur, dan ar-ra'i ini ada kepala, dan ke bawahnya itu ada dibilang metode, ada dibilang pendekatan, dan ada dibilang lagi apa namanya, corak. Mungkin itu saja. Saya boleh menambahkan juga, moderator. Ah, boleh, 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 boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sudah sangat bagus diskusi kita, termasuk pertanyaannya Ustadz Agus Pian yang saya rasa memang layak dipertanyakan. Kalau dari makalah yang saya amati, makalah yang dibuat oleh Ustadz Harmain memang sepertinya dibedakan antara eh, tafsir bil, tafsir bil maksur dan bil ra'i dengan corak karena dia terpisah pembagiannya. Kalau saya sendiri, jadi sudah ada pembeda dari penjelasan Ustadz Darmawan mengatakan bahwasanya bentuk. Kalau saya sendiri menyebut sesuai dengan apa yang ditulis oleh pemakalah yaitu sumber. Jadi sumber sumber penafsiran. Jadi sumber penafsiran apakah dia ijtihadi bil akli atau bin nakli. Kalau bin nakli berarti bil maksur. Jadi ceritanya paling atas, paling umum itu adalah sumber tafsir. Kalau kita mau menafsirkan, kita harus tahu dulu mau ambil dari bagian mana, dan tidak mesti dalam satu ayat kita menafsirkan. Misal hanya bisa ditafsirkan secara bil maksur atau hanya bisa ditafsirkan secara bil ra'i, tidak. Akan tetapi sumbernya boleh kedua-duanya. Nah, jadi kita lihat misal ada penafsiran X, kita lihat dulu kemana dia ini. Oh, kalau menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan mengambil hadis, maka dia bin nakli, yaitu bil maksur. Kemudian metodenya jadi tingkatan-tingkatannya itu kalau saya mau paparkan apa yang saya pahami, dari jadi sumber dulu, baru metode, baru corak, kemudian pendekatan. Kalau mau ditingkat-tingkatkan begitu. Jadi nomor satu itu pembagian besarnya itu sumber. Baru setelahnya itu ada metode. Apakah dia eh, menafsirkan menafsirkan bin nakli, misal menafsirkan sumber secara bil maksurnya dengan tahlili atau maudu'i. Nah, kemudian ke corak, setelah corak ke pendekatan. Kira-kira seperti itu kalau mau dibedakan antara eh, bil maksur dengan corak dan pendekatan serta metode. Iya, kira-kira itu secara singkatnya dari apa yang saya pahami dari makalah ini, dan juga yang saya pahami juga selama ini seperti itu. Yang paling tertinggi itu pembagiannya bil maksur dan bil ra'i, kemudian metodenya, kemudian corak, kemudian pendekatan. Iya, kira-kira seperti itu secara praktisnya. Nah, Terima kasih mungkin atas kesempatannya, moderator. sedikit mungkin saya simpulkan dikit ya. Semuanya kayaknya sudah beda bahasa, cuman mengacu kepada makna yang satu. Memang eh, apakah masuk ke corak atau tidak, kata Ustaz Guspian gitu. Kalau kita masukkan ke sumber atau bentuk kayaknya lebih pas. Nanti kan dari sumber itu ketika kita tafsirkan dengan bil maksur atau sumbernya gitu. Nah, cara saya menafsirkan seperti apa, metodenya seperti apa, pendekatan seperti apa, corak seperti apa. Cuman apa tetap pakai bil maksur. Sumbernya bil maksur. Apakah bil maksur itu saya mau tafsirkan bil maksur dengan eh, metode maudu'i misalnya, boleh, tidak masalah. Apakah bil ma'thur itu nanti dengan pendekatan bahasa, kayak banyak di, kalau bahasa di Al-Qurtubi, kayaknya tafsir Al-Qurtubi banyak disinggung masalah bahasanya. Terus apa corak tafsirnya? Cuman tetap dalam ruang lingkup bil ma'thur seperti kata Ustaz Mirwan tadi, paling atas ke masalah bi ra'yi sama bil ma'thur, kayak gitu. Seperti itu mungkin Ustaz Agus Pian. Oke, syukur Ustaz. Baru
baru apa istilahnya masuk sedikit bukan sedikit lebih kami dari penjelasan berbagai penjelasan tadi mengenai tentang bentuk dan sumber. Nah, di sini sebenarnya saya sudah tahu, namun saya hanya memvalidasi karena ada keraguan. Jadi saya saya mau mendengarkan karena tadi kan sedikit muncul keraguan, makanya saya tanyakan apa yang saya pahami ini apa istilahnya benar atau salah. Jadi saya agak ragu. Jadi saya hanya memvalidasi apakah benar atau salah. Dan alhamdulillah saya juga sudah dapat jawabannya. Jadi di sini disebutkan sebagai bentuk dan ketika ditanya asal sumbernya itu menggunakan akli atau nakli, apa istilahnya riwayah, apa apa istilahnya tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Mungkin itu saja. Syukran Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Oke, oke. Ya, sudah diterima ya. Oke, baiklah. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tafadhal Ustadz, mau jawab yang mana dulu? Mau jawab yang mana dulu? Ya, Di urut dari Ustaz Wahyu. Ustaz Wahyu tentang apakah ada syarat khusus untuk menggunakan pendekatan tertentu, tekstual, kontekstual, bahasa, dan lain sebagainya. Eh, Tentunya ini kan kita mau menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan tertentu, tekstual, kontekstual, dan lain sebagainya. Tentunya tidak lepas dari syarat. Syarat-syarat, contoh yang paling mendasar itu ya tentunya syarat-syarat apa yang harus dikuasai oleh seseorang untuk bisa menekan Al-Quran dulu. Baru nanti kepada syarat-syarat sesuai dengan pendekatan yang dia inginkan. Lebih mengerucut seperti pendekatan tekstual, kontekstual, bahasa, historis, dan sosiohistoris misalnya. Cuman syarat awal yang harus dia miliki adalah syarat untuk menafsirkan Quran secara umum. Terus lebih mengerucut lagi eh, ketika dia mau jadi apa eh, pendekatan tafsir apa yang mau dia pakai, baru dia lebih mengerucut misalnya dari segi pendekatan bahasanya misalnya. Berarti dia harus lebih menguasai bahasanya lagi dari aspek bahasanya, bahasa-bahasa bahasa atau di kamus Arab tentunya dia harus kuasai benar terutama ya kawaidnya gitu. Ya, tentunya harus ada karena menafsirkan Al-Quran pakai aturan, bukan pakai pendapat yang tanpa ada kawaid gitu setahu. Masalah syaratnya apa? Kayaknya ada syair di Nazam Ulumul Quran. Cuman tidak hafal kan tentunya ada gitu. Itu satu ya. Baik, Bagaimana? Ustaz. Eh, Boleh saya sanggah sedikit, Ustaz? Silakan. Yang saya pertanyakan bukan syarat individunya, Ustaz. Kalau syarat individu ya sudah pasti kita ketahui bersama seperti dia harus minimal bisa baca dan tulis bahasa Arab lah dan lain-lain, nahwu sorof dan lain-lain. Tapi yang saya pertanyakan ini syarat sebuah pendekatan, Ustaz. Misalnya dulu kan ada sempat yang mengatakan begini. Saya pernah dengar itu di beberapa lupa di anunya beberapa kajian. Nah, yang pertama ada orang-orang yang menolak pendekatan tafsir hermeneutik seperti hermeneutika Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendekatan tafsir atau berusaha menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika itu menurunkan derajat Al-Quran. Karena hermeneutika kan kita ketahui bersama bahwa teknik penafsiran yang digunakan oleh Bible atau kitab kuno lainnya. Ada yang menolak bahwasannya itu tidak cocok dengan penafsiran Al-Quran. Jadi saya tanyakan, apakah pendekatan tafsir ini ada syaratnya kah? Seperti harus menekankan unsur ilahiyah, tidak boleh menaruh Al-Quran sebagai teks budaya misalnya, atau seperti apa? Nah, yang kedua seperti juga Ustaz, ada orang yang dulu menentang, saya sempat ingat ini, ada orang yang dulu menentang tentang pendekatan tafsir atau cara menafsirkan Al-Quran dengan metode saintis. Kenapa dia dia tentang? Karena dia menurutnya eh, Al-Quran ini luas sekali ilmunya. Terbatas manusia kalau cocok logikan dengan sains dan temuan terbaru. Begitu, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada syarat khusus dalam suatu cabang ilmu dalam
menafsirkan Al-Quran, bukan bukan pada orangnya, Ustadz. Kalau pada orangnya, insya Allah kita Ustadz-Ustadz ini sudah lebih dari cukup syaratnya. Allah. Terima kasih Ustadz. Eh, syukur atas pertanyaannya. Apakah ada syarat umum untuk masalah pendekatan tafsir? Sejauh pemahaman saya belum belum ketemu Zat, belum pernah dengar gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain masalah syarat khususnya tentang Betul. pendekatan. Monggo, mungkin dari sana saya masuk nanti. Oke. Silakan. Karena kan sudah juga dilihat backgroundnya Ustadz Harimani itu dari Yaman, sekolahnya dari Yaman, mungkin dia tidak terlalu mengerti yang namanya hermeneutika itu, ya. Karena kan dalam Sahih. penafsiran hermeneutika sudah tadi dijelaskan oleh saudara kita Wahyu Akbar itu pendekatan dari orang-orang Arab, orang-orang Arab, sorry, orang-orang Barat dalam mengkaji Bible seperti itu kan. Nah, di situ kan ada tiga aspek yang ditekankan di situ. Eh, Tuhan, Tuhan, teks dan leader itu bentuk segitiga. Ah, nah untuk itu ada yang menerima, ada yang juga tidak, karena orang ya alasannya yang tidak menerima terlalu bebas Ki, seperti itu. Nanti keluar Ki dari jalur-jalur yang telah ditentukan oleh metode-metode ulama-ulama terdahulu yang menggunakan metode ini, ijmali atau apa segala macam. Dan ada juga yang menerima eh, penafsir pendekatan harmonikata dalam dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh ini siapa? Prof, Profesor Muhammad Quraisy Shihab itu memberikan batasan, yaitu eh, Anda boleh secara nanya tuh seperti ini, Anda boleh menafsirkan Al-Quran menggunakan hermeneutika itu asal kamu sebagai pembaca dan teksnya kita kaji teksnya dan kita ini sebagai pembacanya dua, dan kita tidak boleh eh, terlalu apa namanya eh, merujuk kepada Tuhan seperti itu, karena kan Tuhan yang paling di atas, kita tidak boleh anu sekali ke situ kepada Tuhan karena keluar nanti teologi tak seperti itu kita hanya bisa dua saja, teksnya yang kita kaji, teks karena ada teks, kita sebagai leader juga, nah sebagai pembaca harus memahami cara-cara, harus memahami maksud ayat tersebut. Ya contohnya kita kan sudah tahu juga siapa Profesor apa Bapak Profesor yang ilmu Al-Quran dan tafsir, yaitu apa Profesor Sahiron, karena kan dia menggunakan dia itu menggabungkan antara metode metode anu terdahulu dengan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, makanya kita kenal nama anunya pendekatannya itu ma'nakum magza. Nah, itu mungkin seperti itu. Ada yang menerima, ada juga yang tidak. Kalau sendiri, siapa lagi? Saya pernah lihat videonya, cuplikan videonya itu siapa? Habib Habib Rizik, dia itu menolak langsung, menolak tegas, itu menolak langsung. Nah, kalau Muhammad Quraisy Shihab kan, Profesor Muhammad Quraisy Shihab itu menerima tapi memiliki batasan. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, syukron atas jawabannya. Ya, kalau kita simpulkan jawaban dari Ustaz Dermawan itu eh, selama selama tidak keluar dari jalurnya. Artinya, kita boleh memahami Al-Quran dengan pendekatan yang tadi juga, selama memang tidak bertentangan dengan nas yang lain, Quran, hadis, ijma, qiyas. Seperti kemarin kita pernah belajar filsafat juga, tentang Al-Quran yang tentang Nabi Adam yang turun dari di Indonesia. Kan selama ini kita tahu dari Hind, ternyata turun di Indonesia karena ada kajian ilmiahnya. Nah itu. Nah yang seperti itu tentunya mereka berpendapat tentunya tidak lepas dari punya dalil. Mereka ada alasan tersendiri kayak gitu. Nah, tapi eh, yang tadi dengan pendekatan apapun selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang
tifak Quran hadis ijma qiyas Ustaz. Itu satu Wahyu mungkin ya sedikit. Atau mungkin ada yang lain? Fadlan. Ya, bagaimana saudara Wahyu Akbar, bisa diterima atau masih perlu jawaban lain, atau adakah teman-teman yang ingin menambahkan seperti itu? Eh, Mungkin karena jawabannya Ustadz Hermain tadi lebih ke anu, mungkin kalau ada teman-teman yang menambahkan silahkan, tapi kalau tidak ada kita lanjut saja Ustadz. Saya bisa sedikit. Boleh boleh deh. Tafadhal. Tapi untuk tafsir hermeneutika, tafsir kalau di dalam kitab karangannya Syekh Usama, beliau membahas itu tentang tafsir hermeneutika. Nama kitabnya itu Al-Madakhal fi Ulumi Tafsir. Eh, Hal-hal yang harus diketahui dalam hal-hal yang paling awal yang harus diketahui dalam ilmu tafsir. Al-Madakhal fi Ulumi Tafsir. Beliau mengatakan dan sangat selalu menyinggung tafsir hermeneutika karena tafsir hermeneutika ini sangat banyak digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang sekarang. Jadi secara umum di dalam kitab tersebut eh, mendeskripsikan atau menggambarkan tafsir hermeneutika itu adalah tafsir yang sifatnya sosial, kayak dia lebih terbuka, kemudian memaksa Al-Quran untuk ikut pada realita. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya tafsir hermeneutika itu seperti ini. Sedangkan kalau kita menafsirkan, realita tidak boleh mengikuti Al-Quran, tapi Al-Quran yang di depan, kemudian realita yang di belakangnya. Nah, jangan sampai realita di depan, kemudian Al-Quran ada di belakang. Jadi mengikut, Al-Quran mengikuti, bukan diikuti. Nah, pada kitab tersebut sudah pasti ditolak tafsir hermeneutika ini dari Syekh Usama, yang dimana ada banyak contohnya. Mungkin salah satu contohnya itu seperti pembagian hak waris, yang dimana kalau secara tafsir hermeneutika itu pembagiannya setara. Nah, kata beliau, pembagiannya setara. Akan tetapi Al-Quran sudah membagi itu dengan sangat jelas bahwasanya laki-laki dua, perempuan satu begitu. Karena konsep hermeneutika yang tadi, yang terbuka melihat realita sosial begitu sosialis, maka Al-Quran ditarik untuk mengikuti realita atau rasionalitas daripada pendekatan ini. Sehingga tafsir ini ditolak karena menyalahi hal-hal yang sifatnya fundamental di dalam Al-Quran. Artinya yang apalagi sifatnya angka. Jadi angka-angka yang di dalam Al-Quran itu bisa kita bilang hal-hal yang sifatnya qat'i, sangat sulit kita menafsirkan secara maknawi, karena angka berkaitan dengan angka, beda dengan sab'a lagi yang angka 7 itu memiliki pembahasan lain, ada yang menafsirkan sab'a dan lain sebagainya. Kalau untuk yang hak waris sendiri itu sangat jelas di dalam Al-Quran, sehingga eh, Syekh Usama dengan keluasan bahasanya di dalam kitab tersebut sangat menolak, bahkan memiliki pembahasan untuk penolakan tersebut sekitar satu bab tersendiri. Tapi kitabnya itu sangat tipis begitu. Jadi kira-kira seperti itu alasannya kenapa hermeneutika ditolak, karena dia memaksa Al-Quran untuk berada di barisan kedua dan mengikuti realita. Kira-kira seperti itu yang saya pahami secara sederhananya. Karena kebetulan kemarin sempat dibaca itu
kitab Al-Madkhal fi Ulum Tafsir bersama Ustadz Syarif juga. Ya, syukron atas kesempatannya. Eh, Ustaz bagaimana contohnya Ustaz Nirwan, tafsir hermeneutika itu Ustaz? Nggak, aku paham saya. Contoh sekarangnya, bagaimana? Yang seperti yang tadi, eh, kayak mau disetarakan karena konsep kesetaraan gender dengan pemikiran terbuka, eh, apa pembagian hak waris itu mau disetarakan apakah dua-dua atau satu-satu, apakah dua-dua atau satu-satu. Eh, dalam konsep ini secara akal memang wajar, maksudnya lebih adil kan, Islam itu adil dalam pembagian. Tetapi secara hukum yang ada di dalam Al-Quran itu menyalahi. Kita berbelok dengan apa yang dikatakan Al-Quran dengan membenarkan rasionalitas kita. Sedangkan kita meyakini bahwasanya sumber tertinggi daripada pengetahuan itu sendiri adalah wahyu, bukan rasional. Jadi wahyu terlebih dahulu, kemudian rasional. Kalau secara praktis kita melihat hermeneutika itu mendahulukan dulu rasional, kemudian wahyu begitu. Kemudian kalau mau lagi lihat tentang gender lagi, ini yang masalah apa? Masalah poligami mungkin, poligami yang dimana kalau secara praktis lagi kita lihat memang menyalahi hak-haknya wanita. Tapi kalau mau lihat ke belakang, ternyata eh, sejarah mengatakan bahwasanya orang sebelum adanya ayat ini menikahi perempuan sebanyak-banyaknya begitu, seenaknya begitu. Nah, Al-Quran datang untuk membatasi yang dimana batasannya itu sangat jelas untuk mengakomodir kebutuhan manusia dengan batas maksimal 4 pun itu bersyarat begitu. Kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa. Dalam konsep hermeneutika itu menolak bahwasanya kenapa harus 4? Itu menyalahi hak-hak gender begitu. Hak-hak gender dari gender wanita. Iya, kira-kira seperti itu. Mungkin waktu juga kita harus melihat waktu biar pemateri bisa lebih dalam menjelaskan makalahnya. Mungkin itu secara singkat tambahan-tambahan kecil-kecil saya. Iya. Makasih atas kesempatannya, moderator. Saya bertanya ini, tapi sebenarnya nggak tahu. Iya, Kiti, Dharma, Ustaz, gimana? Ya, boleh boleh. Mungkin kalau sudah tidak ada apa tambahan, ya kita boleh beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Saudari Sri Wahyuni. Baik, waktu semakin sedikit, tinggal 25 menit lagi. Pertanyaan dari Saudara Sri Wahyuni. Apakah tafsir bil ma'thur dan bi ra'yi itu tidak termasuk pada corak atau pendekatan? Tadi kayaknya sudah dibahas ya, sudah sering. Eh, sudah dibahas, kayaknya lebih ke kalau sumber gitu saja. Sumber atau bentuknya. Nah, soal terakhir dari beliau adalah coba kasih contoh dong yang apa namanya? Langsung contoh penafsirannya yang menggambarkan di sana itu ada metodenya, pendekatan, corak dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari sumber dulu ya, sumbernya. Sumbernya misalnya ketika apa menafsirkan ayat, salah satu ayat lah, salah satu ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menafsirkan ayat Imam siapa? Imam As-Suyuti misalnya secara ijmali, ihdinas siratal mustaqim.
Ghairi mansur atau nakli. Itu kalau lihat sumbernya. Turun ke metodenya. Apakah dia ijmali, tahlili, maudhu'i dan lain sebagainya? Berarti dia masuk ke ijmali. Karena secara apa global, enggak didetailkan ayatnya. Ya gitu. Itu kalau kita lihat metodenya. Terus apa coraknya? Coraknya misalnya. Apakah dia corak fikih, falsafi, ilmi, eh, tarbawi dan lain sebagainya. Nanti tinggal dicocokkan mungkin ini nggak termasuk ya karena dia menjelaskan satu bahasa aja maghdub yang dibenci itu siapa orang Yahudi. Nanti bisa dilihat di tafsiran-tafsiran yang lain misalnya eh, pendekatan tafsir yang digunakan apakah tekstual, kontekstual ataupun ba- bahasa. Berarti kalau bahasa dia menguraikan eh, ayat Al-Quran secara bahasanya ataupun secara mendalam misalnya ketika dijelaskan kalimat iya kan abu dua iya kan abu dua iya kan stain misalnya berarti iya ka terus nak budu atau alhamdulillah alhamdulillah menggunakan jumlah ismiyah misalnya apa maksud menggunakan jumlah ismiyah kenapa enggak jumlah fi'liyah saja atau iya karena butuh iya karena stain secara bahasanya nanti kaidah bahasanya kenapa maf'ul bihnya didahulukan oh untuknya lil ikhtisas nah, seperti itu. Nanti ada beberapa tafsir yang menggunakan pendekatan bahasa dan lain sebagainya tentunya beda tafsir beda pendekatan yang gunakan corak tafsirnya. Corak tafsirnya apakah eh, dia lebih ciri khasnya itu apakah lebih membahas fikihnya atau menguraikan secara ilmiah dan lain sebagainya. Nah, itu. Terkadang ada satu tafsir menggunakan lebih dari satu apa corak tidak masalah. Artinya eh, ataupun pendekatannya misalnya kayak tafsir Al-Qurtubi misalnya di sana kan bahasanya dibahas juga pendekatan secara bahasa dibahas secara corak tafsirnya dibahas juga secara fikihnya makanya ketika membahas Al-Fatihah itu panjang banget secara hukum-hukum fikihnya semua di apa jelaskan berarti coraknya secara tafsir fikih pendekatannya bisa masuk bahasa metodenya mungkin masuk ke tahlili bukan ijmali ataupun maudhu'i ataupun mukoron ada yang masuk ada yang apa tidak gitu gitu saya Sri Wahyuni jadi kayak beruntun kayak gitu satu tafsir kadang kalau yang luas ya bisa masuk apa artinya tidak terkadang satu bungkul satu tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas itu bisa masuk dua corak tidak masalah dan lain sebagainya bagaimana saudara Sri Wahyuni ada yang tempat masih janggal atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Tafadhal. Hari ini saya mau kasih challenge kepada semua, sambil juga saya nilai ya. Tolong jawab di kolom chat 5 hal ini. Bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Ya, saya ambil tafsir yang paling gampang mungkin yang Anda analisis. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Ya, oke. Sumbernya apa, metodenya apa, pendekatannya apa, coraknya apa. Tentu sumber tafsir ya, sumber tafsir, metode tafsir, pendekatan tafsirnya apa, corak tafsirnya apa, atau bentuk tafsir. Kalau Anda misalkan bermazhab tentang bentuk ya. Oke, 5 ini, baik pemakalah juga, terutama juga pemakalah, moderator dan semuanya yang hadir ini, saya kasih challenge. Semua dijawab di kolom chat. Saya kasih waktu paling lambat 5 menit dari sekarang. Jawab sesuai dengan pendapat pribadi. Apakah aliran Yaman, aliran Mesir, aliran dari Palu, dari Majene, sembarang.
yang pendapat yang Anda pilih. Ya, sekarang bukan bilang menurut guruku, menurut apaku, tidak ada nih. Sekarang kita sama, ya. Nah, sama-sama di sini. Sekarang jawab, ya. Oke, sisa 4 menit lagi. Silakan. Waktu terus bergulir. Di grup Ustaz, tapi Ya, langsung di sini, di Zoom. Zoom. Langsung dijawab di Zoom. Jawabannya, langsung. Sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan lain. Tafadhal. 4 menit setengah lagi. ber, Silakan. di chat, ditulis Ustaz. Di kolom chat, dalam bentuk chat. Jawab dalam Oh. bentuk chat. Kita lihat. Sumber, sumber metode, pendekatan, corak. Nah, silakan. Bisa dijawab lima-limanya. Atau cuma 4. Atau berapa dan seterusnya. Ya. Silakan. Sesuai dengan yang Anda ketahui masing-masing. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Oke, saya masih menunggu siapa ya di room ini, Darwis. Ya, di room ini, di chat room ini. Saya menunggu siapa yang masing-masing orang hanya 1 kali menjawab. Tidak ada bilang 2 kali. Lama lagi dibaca kalau 2 kali. Tidak ada nasi mansuh sekarang. Yang pertama yang saya nilai, ya, harus yakin memang, harus yakin memang baru dijawab. Nah, ini dengar tuh. Saling, saling. Ya, sisa 3 menit setengah. Alifia, Alifia, Tasmin, Alifia, Lutfiani. Tapi Ustaz yang paling akhir apa Ustaz? Tapi yang Nah, di paling kolom akhir apa chat. Ustaz? Oh, Pak, yang paling akhir. Nah, Ustaz, tapi Oh, ah, diulang, diulang. mantap mantap. Sudah? Sumber, metode, pendekatan, corak, bentuk. 5 ya. Oke, ada temannya. Jadi Agus Pian cuma menjawab 3 ya. Jadi fikih itu pendekatan ya, Agus Pian ya. Jadi corak dengan bentuk tidak ada Agus. Agus Pian corak dan bentuk tidak ada. Ada Ustaz. Oh, Agus Pian. Jadi corak dan bentuknya tidak ada ya. 1, 2, 3 ini berurut ya. Satu itu sumber, 2 itu metode, pendekatan itu fikih, begitu. Bagus. Jadi corak 4 dan 5 tidak ada. Corak dan bentuk. Tidak ada jawab, memang. No comment. Begitu ya maksudnya. Iya Ustaz, bentuk mastur terakhir. Wah, jadi corak, corak dan bentuk tidak ada ya. Oke, corak dan bentuk tidak ada. Oke.
Jadi Al-Qurtubi tidak ada coraknya ya, Agus ya, begitu ya. Agus Pian tidak ada ya coraknya Al-Qurtubi. Tidak ada poin gempanya. Begitu Agus? Halo. Ah, iya Ustaz. Jadi Cara tafsir pikir, Qurtubi cara corak pikir. fikih. Iya Ustaz. Pendekatannya pendekatan fikih juga, begitu. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Oke, berarti jawab dong. Berarti 3 dan 4 sama ya. Bentuk tidak Iya ada. Ustaz. Kalau bentuknya Bentuk Ustaz, tafsir. bil ra'yi Ustaz. Oh, Bukan jadi Ustaz. Iya. bentuk dengan sumber Ra'yi. sama. Iya Ustaz. Ya, Bil terus ra'yi. begitu deh, ulang perbaiki. Berarti begitu, berarti jawab juga. Berarti 4 itu birra'yi, berarti empat itu berarti fikih, 5 itu birra'yi, berarti sama. Begitu, Iya satu dan Ustaz. 5. Iya Ustaz. Tulis perbaiki. Oke, Ah, kita lihat syarif lagi. Syarif, Anda berurut juga syarif ini. Pendekatan tahlili, sumber Al-Quran, Sunnah Asar, sahabat, tabi'in. Sumbernya itu. Hmm. Yakin tidak ada pendapat selain tabi'in di situ. Qurtubi, pendapat-pendapat ulama lain. Pendapat Syafi'i, ada Syafi'i. Pendapat Imam Malik ada. Syafi'i bukan tabi'in. Nah, corak pendekatan apa tadi? Pendekatan dua saja ya, Qurtubi. Jadi Syarif cuma dua, pendekatan dengan corak. Ti- Tiga Ustaz. Gue lupa Mana tulis lagi satu? anunya. Metode. Ini Itu semua sumber tahlili Ustaz. mana kita? Iya, Iya. mana mana iya, oh iya, iya, iya. Ulang. Kasih bagus sudah. Eh, Iya, iya, iya Ustaz. coba ini. Iya. Perbaiki Coba lagi, Ustaz. kita di bawah ini. Mirwan. Sumber. Oh, bil masur bir ra'yi tambah. Wih, ada tambah-tambah lagi di sini ternyata ya. Saya kira matematika nih. Dominan bir ra'yi. Oh, ada juga sumber bir ra'yi fikih namanya. Oh, baru saya dengar itu. Ada bir ra'yi fikih. Ya, berarti ada juga bir ra'yi lugawi. Semua ya. Bir ra'yi ada bintimai begitu ya. Bersambung ini. Berarti ada juga bil masur fikih. Dan seterusnya ya. Oke. Corak. Oh, metode nalumpati. Oke, metode tahlili. Oke. Corak fikih. Berarti sumber Anda ini birra'yi fikih, coraknya juga fikih. Ada lagi unsur. Wah, Mirwan tambah lagi nih. Sudah corak ada lagi unsur. Unsur adabi lugawi. Eh, Tapi Ustaz, bukan adabi jitimai Ustaz, ya. Bukan adabi jitimai. Adabi lugawi juga ya. Saya baru dengar itu istilah ini. Adabi lugawi. Ya tapi memang kan Ustaz, adab itu lugawi. Kenapa Ustaz, pemain? eh, itu kan tafsir Al-Qurtubi apa 30 juz tentunya kalau surah dan bir ra'yi. Ini kita ngelihat umumnya atau per ayatnya. Kalau per ayat tentunya ada dua-duanya Ustaz. Atau umumnya menggunakan apa gitu. Jelaskan itu. Jelaskan, bentar jelaskan. Yang mana cara menentukannya? Pendekatan. Pendekatan fikih usuli. Oh, sudah fikih usul lagi. Usul fikihnya lagi. Jadi berapa kali terulang ini fikih ini? Fikih ada sumber, ada corak, ada pendekatan, bentuk. Tidak ada di bentuk. Begitu Mirwan. Mirwan tidak ada bentuk. Tidak ada di bentuknya. Iya, tidak ada bentuk. Tidak ada di. Saya mengambil Oke. istilah sumber, Oke. Ustaz. Iya, iya, oke. Dan- oke. Jadi, jadi corak dengan pendekatan sama. Ya, corak dengan pendekatan sama. Corak, Begitu. corak dengan pendekatan, iya, Sama. fikih. Yang anda tulis. Corak dengan pendekatan sama. Iya, sama Ustaz. Fikih, Begitu. fikih dan lugawi. Oke. Fikih lugawi. Oke. Oke, corak pendekatan mirip dengan sumber birra'yi fikih. Kenapa bukan birra'yi saja? Kenapa harus harus memang ada fikihnya situ? Atau birra'yi Iya, saja? biar roi sebenarnya Ustaz. Cuma tambahan gitu Apa karena fikihnya situ? lebih dominan ki yang kayak metode dan Oh, apa corak dan jadi birra'yi. pendekatan ini Ini ada lagi fikih ya. Jadi tambah-tambahannya. Oh, oke. Kalau ini tidak pakai bentuk ini. Terus, apa lagi harmain? eh, Sumber maksur. Oh, kalau tadi banyak yang mengatakan Qurtubi itu anu ya, bil ra'yi. Anda mengatakan bil maksur ya. Maksur, metode tahlili, pendekatan tekstual. Apa bahasa Arabnya itu pendekatan tekstual, Harmain? Apa bahasa Arabnya itu? Diamang. Apa itu orang bilang kalau tekstual? Apa bahasa Arabnya? Coba.
Apa syaratnya? Lafzi, begitu. Lafzi bukan. نعم. نعم Ustaz. من حيث الألفاظ. Apa bahasa Arabnya pendekatan di Yaman? Hmm. Pendekatan. Itu pendekatan cewek dan tong itu kalau ada cewek baru ada pendekatan tuh lain tong. Ini pendekatan, pendekatan tafsir di Yaman apa dibilang itu? Nah, apakah mau manhaj, tijahat atau tariqah atau apakah di situ? Ini bilang orang situ. Nah, Turuk mungkin Ustaz. Apa turuk turuk Ustaz? taruh itu dari kata tariqah. Oh, Nah, jadi pendekatannya dua, tekstual dan bahasa. Coraknya cara fikih, fikih dan ilmu. Oke. Kalau bentuk tidak ada. Tidak ada. di apa samakan dengan sumber Ustaz. Disamakan dengan sumber tadi. Oh, bentuk sama dengan sumber. Oke, Ya, bentuk sama dengan disamakan. sumber. Ini nah, makanya setelah ini beda-beda semua ini, anu semua ini, adinda-adinda ini. Ah, oke, kita lanjut lagi. Kemana nih tadi? Karena saya ini, aneh nih, muka-muka pusing semua ini. Itulah fungsinya dosen gitu, kasih pusing orang. Nah, kalau sudah pusing, baru dijawab. Harus memang itu, harus mulai dari ada rasa ingin tahu. Jangan apa nih? eh, berada di zona nyaman terus. Toh? Oh iya gini, Ji, begini, Ji. Nah, ya oke. Lanjut. Kita dulu lihat tuh. Ya, dari Palu lagi. Dari Yaman kita ke Palu. Qurtubi, Sumber, Bil Maksur. Wah, ini juga sama ini ya. Oh, ternyata Qurtubi Bil Maksur ya. Oh iya, iya, iya. Metodenya tahlili, coraknya fikih, pendekatannya fikih, bentuknya Bil Maksur. Oh, jadi kalau Wahyu ini sama antara corak dengan pendekatan. Begitu ya. Oke. Iya, Ustaz. Kemudian sumber dengan bentuk sama sama juga. Oke. Sekarang tugasnya ini Harmain, saya mau Anda catat ini dalam bentuk tabel-tabel. Ada namanya ya. Ini bagian dari revisi. Ya, dan bagian dari hasil diskusi itu bagian dari revisi. Saya mau beberapa hari ke depan coba ini saya mau satu lembar ini atau dua lembar namanya masing-masing ini. Nah, dilihat ini contohnya ini dan jawabannya masing-masing ya. Oke, di Harmain nanti membuat ya. Ya 2 hari lah paling lambat. Bisa gini. Tinggal ini saja di copy paste. Ya, catat baik-baik ini. Copy baik-baik. Oke, Yunita Sari. Wah, cuma tiga ini Yunita. Metodenya tahlili, sumbernya dua juga. Oh dua juga sama ini. Sama Mirwan ini. Dua ya. Bir Ra'yi dan Bil Mansur. Corak fikih. Hmm. Pendekatannya apa Yunita? Mana Yunita? Ya, Ustaz. Tunggu dulu sebelumnya Harmain, berhenti dulu share share screen. Saya lihat ini, cek. Ada chat Anda ini mahasiswi UIN, cuy. Siapa itu mahasiswi Ya itu UIN? tadi Ustaz, itu Namanya tadi saya pertanyaan ke Mama mahasiswi Aldi. UIN. Eh, Siapa itu Cito? Oh, iya. Syafiq. Oh, Anda juga kenal Syafiq. Off dulu anu tak, share screen tak. Kelihatan WA atau siapa tuh ada rahasia di situ. Ya, begitu. Siapa itu mahasiswi UIN? Ada orang namanya. Kenapa mahasiswi kan? Berarti cewek itu. Ramai. Takutnya Siapa di Ramai? antara di kelas ini Ustaz. Proses Wow, pendekatan, Ustaz. Tidak wow. Ustaz. Proses pendekatan. Kebetulan Aduh. pernah Kebetulan apa? pernah ngisi di kampus sekali saat di semester 3 sekali jadi kayak pernah Wow, ngisi. wow, wow, wow. Ya, ya, oke lanjut, lanjut. Yunita, mana teh Yunita? Yunita berarti bentuk dengan pendekatan tidak ada. Iya, Ustaz. Sebenarnya pendekatannya, Ustaz, lugawi, cuman karena ndak yakin jadi ndak aku tulis Ki. Oh, oke, pendekatan lugawi lagi. Sudah corak fikih, pendekatan lugawi lagi. Oke, oke. Satu lagi bentuk tidak ada. Bentuknya, Ustaz, tidak ada kayaknya tadi ya. Betul. Kita lanjut. Darwis. Nah, ini bagus ini, berurut ini begini. Sumber Al-Quran dan hadis. Betul. Tidak ada pendapat-pendapat sahabat dan seterusnya. Nah, ini Darwis ini. Iya, iya. Oke. Kemudian, Anda, jadi sumber itu Al-Quran dan hadis. Bentuk itu, apa ini? Bilang, bilang masur. Apa itu bilang-bilang? Oh, bil, kapan ini? Bil maksur. Kalau bilang bil. Mana suaranya? Mana suaranya?
Typo Ustaz. Bil Typo, Ma'thur. oke. Oke, sumber dengan bentuk sama. Coba lihat, sumber dengan Ya, bentuk sama atau tidak? Suaranya. Coba lihat, sumber dan iya bentuk Ustaz. menurut Anda sama. Sama atau Eh, beda? Jangan kau lihat di atas, tidak ada cicak di atas itu. Di sini lihat, kamera lihat. Nah. saya tadi pikir syar'i Ustaz. Jadi saya yang ambil fikih karena kayaknya Oh, mendekati-mendekati begitu nih. Ustaz. Makanya sumber dengan bentuk. Sumber dengan bentuk sama. Coba lihat, sumber dengan bentuk sama. Coba lihat chat Anda itu. Sumber Al-Quran hadis, bentuk bil maksur. Berarti sama gitu atau beda? Yang Anda masuk bil maksur dengan Al-Quran hadis. Sama atau beda? Sama Ustaz. Oh, sama aja. Oh, padahal kalau bil maksur ada juga sahabat ya. Oh, begitu. Kalau sumber tidak ada di sahabat. Oh, begitu. Hmm. Pendekatan dengan corak sama. Oke. Metode tahlili. Oke. Kalau metodenya semua sepakat sama rata ya, tahlili ya. Atau apapun istilahnya tahlili ya. Cuma bil maksur bil ra'yinya ada beda pendapat. Ya, Agus lagi. Agus, sumber dan bentuknya. Oke, berarti sumber dan bentuk disamakan. Nah, ini langsung jelas ini. Sama-sama bir ra'yi. Oke, tadi ada sebelumnya katanya bil maksur ini. Termasuk ranya juga bil maksur katanya ya. Iya, iya. Metodenya tahlili, corak dan pendekatan sama. Begitu Agus ya. Jadi sumber bentuk sama, corak pendekatan sama. Sama Ji, begitu. Mana. Iya Ustaz, Agus, iya Ustaz. contoh. Begitu gitu. Sama Oke. Ustaz. Sama Ji nama saya. Siapa lagi? Ranya, sumber bil maksur. Nah, sumber bil maksur ya. Jadi sebenarnya bil masur atau bil ra'yi ini ya. Bahkan ada dua-dua. Jadi tiga pendapat ini. Bil masur, bil ra'yi ada juga. Bil masur tambah bil ra'yi. Nah, sama dengan. Harusnya tambah lagi sama dengan Mirwan. Ya satu kalau ada tambah-tambah ada sama dengan. Nah, metode tali. Oke. Pendekatan fikih. Jadi pendekatan dengan corak sama. Ranya. Sumbernya bil masur. Bentuknya bil ra'yi. Menarik lagi nih. Bikin gue lagi pendapat baru lagi nih Ranya. Aduh, jadi ada sumbernya. Oh, jadi dia mengambil jalan tengahnya Mirwan ini. Kan kalau Mirwan dua-duanya bil maksur dengan bil ra'yi. Jadi kalau ra'nya dia ambil sumbernya bil maksur, kalau bentuknya bil ra'yi. Begitu ra'nya. Cocok itu ra'nya. Iya, kapan Ustaz? Iya, kapan? Oh, kapan? Kapan itu? Hari apa kah kalau kapan? Hari apa itu kapan? Jam berapa kapan? Ya sudah. Oke. Syarif lagi, Syarif Hidayatullah. Ini nama waliullah ini. Minimal kau jadi wali kota lah ya atau wali kelas. Syarif. Nama-nama wali memang ini. Metode tahlili. Sumber Al-Quran, Sunnah, Asar. Asar sahabat dan tabi'in. Oh, sama-sama tadi ya. Betul, tidak ada yang setelah tabi'in. Ya. Corak tafsir ayat hukum atau ahkam ya, tafsir ahkam ya, oke. Pendekatan bahasa. Oh, jadi coraknya tafsir, pendekatannya lugawi atau bahasa. Sumbernya tidak ada, Syarif. Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Oke. Siapa lagi yang belum menjawab? Sri, sudah bisa menjawab Sri? Iya, sudah Ustaz. Di atas chatnya. Surahman. Mana Surahman? Ikhwan belum menjawab juga Ikhwan nih. Kenapa menjawab Ikhwan? Bukan ya, karena tidak baik mic Ikhwan. Pakai suara. Ya, mau Ikhwan. Sudah Oke. Ustaz, cuma mungkin cek Udah Mega? cek Coba saya lihat. Ya sudah, ada sudah. suara aku Ustaz. Ada nih suaramu. Oh, ini. Oh ya, Tiga. Ikhwan itu. Iya, Oh, Ikhwan yang pertama ternyata ya. Ikhwan sumber bil masur, metode, tahlili, tahlil. corak, fikih, bentuk tidak ada. Bentuk dengan pendekatan tidak ada. Eh, lebih itu saya samakan Ustaz. Bentuk sama apa itu? Bentuk Bentuk sama dengan sama apa? ya apa namanya? Sumber penafsiran. Saya Bentuk ambilnya sama kurang dengan siap. sumber. Ya. Kemudian pendekatan sama dengan Oh, corak. Sebenarnya tidak aku dengar tadi kalau pendekatan sama pendekatan dengan Ustaz. corak. Catat itu Iya. harmanya. Tabel itu harmain. Catat. Kalau Iswan
Catat. Oke. Kurtobi sudah milih Bil Mansur. Oh, Mega. Wah, ini Mega yang tidak kubaca tadi. Hmm. Wah, Dermawan juga belum kubaca ya. Ternyata di awal-awal ada ini. Oke, Dermawan bentuknya Bil Mansur, metode tahlili, corak fikih, pendekatan sosial. Satu lagi, sumber. Dermawan udah pakai sumber. Eh, kan kalau pakai metode tahlil Ustaz, otomatis masuk juga Al-Quran, masuk juga hadis, Jadi sumber asar, masuk di mana? seperti itu. Sumber sama dengan Ya, metode. Dengan sumber sama dengan apa? Sumber sama dengan eh, apa? Atau tidak ada metodenya ya? Ustaz. Oh, sumber sama Ada dengan metode. sumbernya Ustaz. Tidak ada sumber lah. Tidak Disatukan pakai Ustaz. sumber di. Kan kalau pakai metode tahlil otomatis di dalamnya juga apa Al-Quran, hadis seperti itu Ustaz. Oh, jadi Anda tidak pakai Anda ya? Oke, kalau Mega pendekatan corak pendekatan. Ini kenapa dua pendekatan? Nah, ada pendekatan Mukoran, ada pendekatan Milmasur. Di beda nah. Tipu Jadi itu dua Ustaz. pendekatan. Apa yang benar? Ini Presiden Republik Kalau Indonesia. metodenya tahlili, pendekatannya bil Oh, nah, maksur. anu tulis ini tahlili. Cah, ah, Mukoran. tadi. Kadang dia pakai Oh, mukoron, kadang tahlili. metodenya, oh dua lagi, Mukoran dan tahlil. Metodenya itu corak, fikih, pendekatan itu. Kemudian satu lagi, dua lagi bentuk dengan sumber tidak ada Ji. Sumbernya kurhat Ustadz. Kurhat, apa lagi? Hati itu kurang hadis. Weh, kau bagus Yes. tuh istilahnya di kurhat, di kurhat, koro-koroan dan hatinya baik. Itu kurhat namanya, koro-koroan tapi hatinya baik. Oh, good. Astagfirullah, azam nih masjid dekat rumahku. Sudah yang paling, wih, di pantasan jangan ambil lewat. Makanya kasih ke waktu banyak dong. Yang ku terlalu asik diskusi. Ini Mi tidak sempat menjelaskan. Kalau begitu cari sendiri. Baik kalau minggu depan ku ingat ini. Oke. Kalau begitu nanti ke depannya kita akan kaji